kemakruhan salat min nahiyati halil musalli, dari segi keadaan yang salatnya, orangnya. Yang pertama, as-salatu hakinan, salat dalam keadaan menahan kencing, wa huwal ladzi yudafi'ul baul. Jadi hakinan itu orang yang salat dalam keadaan hakinan. Yudafi'ul baul, nahan kencing. Ya, kebelet kencing. Jadi kalau mau salat terus kita ingin kencing, lebih baik kencing dulu. In wasa'al waqti, apabila waktunya masih luas. Waktunya masih 2 jam lagi, wah kencing dulu daripada sholat dalam keadaan menahan kencing, nanti nggak khusyuk sholatnya. Kita matong borok nahan kencing, kita nahan kencing oke, hese khusyuk. Kamu bari pepereket ya. Jadi emang hikmahnya kenapa dimakruhkan orang yang sholat menahan kencing, karena akan memalingkan dirinya dari kekhusyuan. Ya, akan memalingkan dirinya dari khusyuk karena dia fokusnya dengan menahan. Jadi makruh hukumnya ya, sholat dalam keadaan menahan kencing itu ala qauli jumhuril ulama. Jadi menurut banyak jumhur ulama. Cuman hukumnya makruh. La yubtilu shalah, tidak membatalkan shalah. Tidak membatalkan shalah. Yang kedua, as-salatu hakiban. Hakiban wa huwa alladhi yudafi'ul ghaid. Orang yang menahan buang air besar, kebelet buang air besar. Ya. Hakiban. Kalau tadi hakinan. Kalau kebeletnya buang air besar, hakiban. Sholat dalam keadaan sakit perut atau mules. Ya. As-salatu hakiban wa huwa alladhi yudafi'ul ghaid. Kemudian as-salatu haziqan wa huwa alladhi yudafi'ur rih. Orang yang sholat sambil menahan kentut. Sambil menahan kentut, makruh hukumnya sholat dalam keadaan menahan kentut. Adapun kalau sudah masuk sholat, tiba-tiba ingin kentut, ya ditahan. Ya, jangan dibatalkan sengaja dikentutkan, jangan, tahan. Jadi yang dimaksud di makruh itu dalam keadaan menahan kentut, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada makruh, ya ini baru makruh. Nah, bagi orang yang sudah masuk sholat, tiba-tiba pingin kentut, pingin buang air kecil, pingin buang air besar, bagaimana? Lanjutkan. Cuman kata ulama disunahkan untuk mengulangi sholatnya tadi. Sunnah ya, bukan wajib. Sunnah, kata ulama, sunnah untuk mengulanginya lagi. Mengulangi sholat yang sambil nahan kentut, nahan kencing, nahan buang air besar. Jadi makruh itu ketika orang mau sholat dalam keadaan menahan. Kalau misalkan sudah terlanjur masuk di dalam sholat, tiba-tiba menahan, tiba-tiba ingin kentut, nah itu ditahan. Kalau kita lagi nahan-nahan, kemudian kepencet keluar dikit, apa yang harus dilakukan? Batal sholatnya, keluar dari sholat. Ya. As-salatu haziqan wa huwa alladhi yudafi'ur rih. As-salatu hakiman wa huwa alladhi yudafi'ul baul wal ghaid. Salat dalam keadaan nahan kencing dan nahan mules. Ya, salat dalam keadaan nahan dua-duanya, nahan kencing, iyalah. Nahan hiji oge geus makruh, komo dua nahan anu ditahan. As-salatu hakiman wa huwa alladhi yudafi'ul baula wal ghaid. Kemudian yang kelima, as-salatu ta'iqan li ta'amil hadiri in wasi'al waqti. Salat di hadapan makanan yang sudah ready, yang sudah saji. Ya, harus diamparkan, mengaliwat mah aja daunang harus diamparkan, sangunang harus diamparkan, semuanya sudah digelar ya, ikannya, asinnya dan lain sebagainya sudah digelar semua. Sholat, Allahu Akbar. Pikirannya kemana? Duh, sin kabeakeun ku batur. Keur sholat kan mikiran dahar jadina. Ya, jadi apabila waktu sholat datang dan makanan sudah saji, lebih baik makan dulu. Apabila in wasi'al waktu, apabila waktunya masih luas. Tapi kalau waktunya mepet, misalkan 10 menit lagi makanan sudah datang, apa yang didahulukan? Udah sholat dulu. Kalau makan dulu habis sholat waktu. Waktu sholatnya habis. Ya. Jadi makruh itu apabila waktunya masih panjang. Masih ada kesempatan habis makan juga bisa sholat. Ya. Jadi kalau waktu sholat datang kemudian makanan sudah disajikan, maka lebih baik makan dulu ya, supaya ketika lagi sholat tidak kepikiran makan. As-sholatu ta'iqan li ta'am, sholat dalam keadaan atau di hadapan makan yang sudah saji. In wasi'al waqtu, ya, apabila waktunya sudah waktunya luas. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat wa tukrahus sholatu fil hamami. Ya, ini menjelaskan kemakruhan sholat, dari kemakruhan dari segi tempat dan kemakruhan dari segi orangnya.
wa tukrahu sholatu fil hamami ma maslahin wa ma'tanin wa maqbarah manubishat wa turukun wa majzarah maksihatin kahakinin wa haziqi wa inda makulin sholatu ta'iqi. Jadi makruh saja ya, tidak membatalkan sholat. Kalau kita sholat di depan makanan yang sudah saji, makruh, tidak batal sholatnya. Kemudian yang keenam, as-sholatu hafizan. Sholat dalam keadaan hafiz. Hafiz itu apa? Ya bukan hafidz Quran, hafiz. Kalau kita bukan bilang hafiz, dia mah hafiz. Tahu artinya hafiz? Hah? Di kita kan kalau bilang orang itu hafiz, maksudnya hafal Quran, bukan hafiz. Dia mah hafiz. Tahu hafiz? Hafiz itu orang yang memakai sepatu kekecilan. Jauh tuh. Artinya jauh nggak? Kalau mau bilang orang hafal Quran bukan hafiz, dah hafiz. Huwa hafiz. Dia hafal Quran. Hiya hafidhah. Hiya hafidhah. Dia hafal Quran. Huwa hafiz. Dia hafal Quran. Bukan hafiz, ya. As-sholatu hafizan. Sholat dalam keadaan hafiz. Apa itu hafiz? Wa huwa labisul khuf ad-dayyiq. Ya. Orang yang memakai sepatu khuf. Yang pernah ke Arab atau pernah di mana di daerah Timur Tengah mungkin tahu khuf, sepatu khuf. Ngaji, orang khufnya kaos kaki apa? Sepatu yang terbuat dari kulit itu. Kaos kaki tetapi terbuat dari kulit. Nah, itu namanya khufain. Ada pembahasannya di dalam Kitabul Fiqih, babu mashi alal khufain. Bab mengusap di atas khufain, sepatu. Jadi kita wudu boleh pakai sepatu walaupun kedua kaki kita nggak kena basah. Bagaimana caranya? Ya nanti pembahasannya ya. Di masalah babul khuf ya. Apakah bagi orang yang kedinginan atau musim dingin? Tidak, kita juga boleh di sini. Cuman ada aturan-aturannya ya, ada aturan pakai ya. Seperti obat ada aturan minum. Khuf juga ada aturan pakai kalau mau menerapkan aturan seperti itu. As-sholat, kalau dia pakai sepatu khufnya kekencengan, makruh sholat. Kenapa? Nggak enak kakinya. Ia lagi berdiri bisa nyaman, pas lagi sujud kan ada tarikan dari otot-ototnya itu, atau lagi duduk pas atahiyat sakit, dia nahan sakit nantinya. Intinya kesimpulannya gini, kalau kita sholat kemudian ada sesuatu yang memalingkan kekhusyuan kita, makruh. Melakukan sesuatu yang akan menghilangkan kekhusyuan kita, makruh hukumnya. Ya diantaranya ini sampai 6 tadi. Kemudian as-sholatu ghadbanan, sholat dalam keadaan marah, makruh. Sholat dalam keadaan marah-marah, habis itu takbir Allahu Akbar. Wah, itu mengkur sholat di hati yang berutu, keheul. Terus dah. Makanya kalau lagi sholat, lagi marah jangan sholat dulu, wudu dulu, matikan dulu amarahnya dengan air. Bahkan disunahkan bagi orang yang marah, sedang emosi, ya, sedang emosi itu disunahkan untuk wudu. Ya. Disunahkan untuk wudu. Kalau dia berdiri disunahkan untuk duduk. Ya. Jadi untuk memalingkan amarah. Jadi amarah itu kalau diturutin bahaya. Ya. Kapoekan lah mencuk bahasa orang maknya, kapoekan, jelema eta kapoekan. Karena dia sudah tertutupi jiwanya dengan amarah. Ketika sudah poek, maka apa saja bisa dia lakukan. Ujung-ujungnya nyesel. Aduh, kapoekan abdi, itu kapoekan wae ente mah. Ya. Jadi kalau kita marah langsung wudu supaya reda. Marahnya itu hilang nanti. Dan apalagi kalau lagi marah sholat. Nah, itu makruh hukumnya. Jadi kalau lagi marah jangan sholat dulu, tenangkan dulu. As-sholatu muttabi'an. As-sholatu muttabi'an. Sholat dalam muttabi' itu apa ya? PR nih. Ya, PR enggak sempat di murojaah, lupa lagi. Kalau muttabi' kalau di pas ibadah haji itu muttabi' itu berkaitannya dengan kain ihram ya, tapi maksudnya gimana? As-sholatu, kemudian yang ke-9 as-sholatu na'isan. As-sholatu na'isan, sholat dalam keadaan ngantuk, makruh. Sholat dalam keadaan ngantuk, makruh. Sholat tarawih nusuk tarunduh mata. Lamun imam nalila, waduh, begitu dong. Nyalahkan imam, tunduh lah imamna lila teuing, nu disalahkan siapa? Imam. Padahal lebih baik nyalahin diri sendiri ya daripada nyalahin imam. Ente nu salah. Namun khusyuk mah mau tunduh, tadabbur apa yang dibaca, insya Allah nggak bakalan ngantuk. Ini mah ngantuk nyalahinnya imamna panjang teuing lah, nyalahin orang. Yang ke-10 as-sholatu mutalathiman lirajul. Ini lagi musim nih.
Sholat dalam keadaan menutup mulut bagi laki-laki. Pakai masker. Ya. Tapi kalau misalkan darurat, ya mungkin hilang kemakruhannya itu. Cuman kita kadar daruratnya wallahu a'lam. Tapi di masjid mah insya Allah lah masker malaikat yang ya harus tuh. Jadi dalam keadaan menutup mulut, ya menutup mulut makanya kieu. Kan maksudnya dalam keadaan mulut sama hidung tertutup. Itu bagi laki-laki ya. Kalau wa mutanaggiban lil mar'ah dan menggunakan cadar bagi perempuan, makruh hukumnya. Makruh itu selagi jidatnya bisa nempel ke tanah, ke tempat sujud. Tetapi kalau tertutup dengan cadarnya tidak sah sholatnya. Soalnya walaupun perempuan yang bercadar kalau waktu sholat mah ininya harus kelihatan. Maksudnya harus nempel ya, harus nempel ke tempat sujud. Ya. Makanya perempuan mah kan sholatnya harus tertutup di tempat yang tertutup supaya bebas, yang bercadar juga bisa buka. Cuman ditafakuri masya Allah, orang yang bercadar ini lagi sholat aja takut mukanya kelihatan, padahal lagi ibadah, rukhsah lagi, ada rukhsah lagi, ya boleh kelihatan wajah. Tapi subhanallah yang bercadar ini kalau sudah keenakan dia dengan cadarnya, hatta lagi sholat nggak mau kelihatan mukanya, nyari dia tempat-tempat yang sekiranya nggak kelihatan sama laki-laki. Ya. Jadi yang keadaan tertutup mulut ya. Kalau laki-laki menutup mulut makruh. Kalau mutanaggiban lil mar'ah, perempuan yang menggunakan cadar makruh. Makruh itu kalau jidatnya terbuka. Kalau jidatnya tertutup dengan cadarnya nggak sah sholatnya. Karena ini mah harus nempel ya. Ini mah harus nempel. Jangan ada pelantara. Beda dengan anggota sujud yang lainnya seperti tangan. Pakai kaos tangan nggak apa-apa. Pakai kaos kaki nggak apa-apa. Ya, lutut kan 7 anggota apa? Anggota sujud itu 2 kaki, 2 lutut. Ya, 2 tangan, 1 jidat, 7. Yang wajib nempel langsung ke tempat sujud hanya jidat saja. Yang lainnya kalau ada penghalang seperti tangan pakai kaos tangan, kaki pakai kaos kaki, lutut apalagi ya harus tertutup. Nggak apa-apa. Ini ada orang yang sholat kayak gini, ya, nggak nempel, nempelnya kopiah, itu tidak sah. Bagi orang yang kopiah hanya gini, kalau lagi sholat harus diginikan ya, hati-hati. Jangan sujud di atas kopiah. Jangan sholat di atas, jangan sujud di atas kopiah. Tidak sah sholatnya. As-sholatu maksufar ro'si wal mangkib. Sholat dalam keadaan terbuka kepala, nggak pakai peci, sholat makruh. Ya. Kemudian dalam keadaan terbuka mangkib ini pundaknya dalam keadaan terbuka. Jadi kalau di Mekah juga kalau pakai lagi ihram bil haji atau bil umroh haram pakai kopiah. Tapi kalau nggak niat haji umroh mah tetap sunnah pakai kopiah. Orang yang lagi sedang ihram melakukan ibadah ihram haji atau umroh haram pakai kopiah. Akan kena dam dia. Tapi kalau sudah beres umrohnya, posisinya masih di Mekah, kalau sholat mah biasa pakai gamis, pakai jubah, kalau bisa pakai imamah, pakai sorban. Ya. Kemudian terbuka kepala, nggak pecian atau nggak terbuka lah. Wal mangkib, nah, kecuali lagi umroh juga, ya. Sholat dalam keadaan terbuka mangkibnya, itu mangkib ini pundak. Kemudian as-sholatu fi thawbin min ghairi ayaj'al ala atiqihi syai'. Sholat pakai baju ya tanpa menjadikan ala atiqihi di atas pundaknya sesuatu. Maksudnya as-sholatu fi thawbin, sholat dengan menggunakan baju min ghairi tanpa ayaj'al menjadikan di atas pundaknya sesuatu. Enggak pakai sorban ya. Jadi polosan. Kalau menurut ini polosan, jadi sholat memakai baju min ghairi tanpa ayaj'ala menjadikan ala atiqihi di atas pundaknya syai'an sesuatu. Kemudian yang ke-13 as-sholatu fi thawbin fihi tasawir au syai'un yulhi. Sholat menggunakan pakaian yang ada gambarnya. Ya, sholat menggunakan pakaian yang ada gambarnya, apalagi di belakang. Di belakang tulisannya curhatan semua, Bang. Kenapa? Makruh karena dia akan menyebabkan orang lain tidak khusyuk. Lagi sholat maca tulisan baju, ya. Tulisan yang ada di baju orang atau gambar tengkorak, ya. Sholat makruh hukumnya itu. Au syai'un yulhi, atau gambar apa saja yang akan melupakan orang, akan melalaikan orang dari sholatnya. Walaupun bukan tulisan, tetapi misalkan ada orang yang sholat pakaiannya gambarnya aneh.
gambarnya bikin orang apa? Perhatian. Seperti pokoknya gambar nuararaneh ya. Makruh hukumnya. Kemudian yang ke-14 sampai 16 ini ya. Yang ke-14 as-shalatu mustamilan kastimali soma. Cik naon maksudnya itu? Istimalus soma iradatu thawb ala jasadihi la yukhriju minhu ya. Ini nih. Salat dalam keadaan pakai pakaian tapi si tangannya di dalam, enggak dikeluarkan gitu. Atau pakai sorban dibengket. Dibengket si tangannya itu kekunci dengan sorbannya, makruh itu. Kenapa dimakruhkan? Karena kalau terjadi sesuatu dia sulit bergerak atau menjadi menangkis ya. Di sini disebutkan istimalus sama iradatu thawb ya, idaratu thawb, memutarkan baju atau kain ala jasadihi ke jasadnya, la yukhriju minhu yadah, yang tidak bisa keluar, yang tidak bisa mengeluarkan tangannya. Nuhya andalika, itu dilarang. Li'annahu, karena idza atahu ma yatawaqqahu lam yumkinhu ikhraju yadahu bisur'ah. Karena kalau seandainya apabila dia mendapatkan sesuatu ya, misalkan ada lemparan dari orang, dia tidak bisa secepatnya mengeluarkan tangan untuk menangkis lemparan itu. Contoh ini mah. Ya. Jadi tidak bisa secara cepat. Pasti akan repot dulu ngeluarin tangannya, keburu kena ya. Jadi keburu kena lemparannya itu. Jadi itu makruh. Li'annahu idza akhraja yadahu inkashafa auratuhu. Karena kalau seandainya dia mengeluarkan tangannya, dia akan membuka auratnya juga. Misalkan bajunya gini ya. Dia tidak mengeluarkan tangannya ini tidak dimasukkan. Ya, kalau dia mengeluarkan tangannya, otomatis si bagian ini akan kelihatan. Ya, kalau batasannya pusar ke bawah yang kelihatan itu aurah itu. Namanya inkishaful aurah, terbukanya aurah. Yang ke-15 as-sadlu wa huwa ayyul qiyatur fi rida minal janibain fayasibul ard. As-sadlu itu seperti ini, mempertemukan di antara dua rida. Ya. Ini seperti ini. Dua ujung rida ketemu satu sama lain atau diikat. Ya, makruh. Jadi kalau pakai sorban itu usahakan ujung sama ujung pisahkan, jangan ketemu. Seperti ini. Ini sunahnya pakai sorban. Ini lebih jelas di Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhajut Talibin karangan Imam Romli, jelas pemakaian rida itu. Kenapa dimakruhkan pakai rida seperti ini, dikalungkan. Jadi begini. Ini yang pertama, atau di kiri, ya. Atau kalau mau dibulen, kalau mau dililitkan, jangan sampai ujung sama ujung tuh ketemu ya, seperti ini. Nah, kalau ini enggak, karena ujungnya enggak ketemu, ya. Jadi jangan seperti ini. Kalau pakai rida jangan ujung sama ujung dipertemukan, ya. Jadi kalau lagi sholat mah mending diginikan. Ya. Kemudian al-isbal wa huwa al-ayyur sila thawbahu hatta yusibal ardi, ya. Isbal, memanjangkan gamisnya atau pakaiannya sampai mengenai tanah, itu makruh ya, bukan haram. Batur menyangkana teh haram, anu melebihi mata kaki haram. Haram tuh. Matakna marahna calingkrang. Ya. Soalnya nyangkana haram anu melebihi mata kaki. Enggak haram. Haram itu kalau tujuannya khuyala, sombong. Kalau nggak niat sombong, gamisnya satu-satunya mau dipotong, nggak ada yang bisa motongnya, pakai nggak apa-apa. Yang penting tidak ada niat sombong. Niat sombong itulah yang mengharamkan. Jadi mau kan dibikin ruwet semuanya. Orang sholat pakai sarungnya melebihi mata kaki, haram. Haram bid'ah, dikit-dikit haram atuh. Jika nanti anjeunna we nu balaleuneur teh, urang salah kabeh. Ya. Jadi ulah gitulah. Lamun ente punya pendapat seperti itu ya silahkan. Ente mau cingkrangan ya. Mau pakai sarung setengah bitis di bawah tuur, mangga tenan naon, mau ngomentar orang mah. Ieu nu salahna pan ente kitu terus nyalahkeun pagawean batur, salah teh kira-kira. Jadina ribut para seha we. Da urang oge ngabahas kieu soalna dimimitian ku ditu. Itu ngamimitian. Disangka teh urang teh ngalakukeun nu haram. Geus puguh mah haram, minum khamr haram. Nya zina haram teh eta we. Leuwih bener dakwah mah nya. Ieu mah nu can puguh haramna diharamkeun. Jadi lebih ngaharamkeun ka jalmi anu salolat daripada nu sepuguh ngerjakeun kamaksiatanana. Ya. Jadi yang ke-16 isbal. Isbal itu bahwa yursilah thawbahu hatta yusibal ard.